Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat Bapak dan Ibu guru hebat. Berjumpa lagi dengan saya, Uki Waluyo, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri Satap Matayang Kabupaten Sumbawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Selamat menyaksikan. SMP Negeri Satap Matayang yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan SD dan SMP Negeri Satap Matayang Kabupaten Sumbawa Barat. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, panjang umur, sehingga kita bisa melaksanakan rutinitas kita, yaitu menjadi pendidik yang mudah-mudahan bisa membawa peserta didik kita, membawa murid-murid kita mencapai cita-citanya dan mendapatkan budi pekerti yang baik tentunya. Selawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad SAW, karena berkat karena beliaulah sosok teladan bagi kita semua yang telah menuntun kita, membawa kita dari zaman yang dulu penuh dengan kebodohan, kegelapan, menuju zaman yang lebih baik lagi, dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah berada di jalannya hingga akhir zaman nanti, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru, Bapak Ibu Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu guru SMP Satap Matayang, sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada kesempatan hari ini. Ini adalah agenda kami sesungguhnya, Pak Kepala dan Bapak Ibu guru, adalah kami ingin berbagi praktik baik, mendiseminasikan apa yang telah kami peroleh dalam beberapa waktu belakang terkait dari pendidikan guru penggerak, dan juga nanti mungkin ada Pak Fahmi juga yang mungkin akan berbagi praktik baik terkait pencapaiannya yang saat ini beliau sedang mengikuti seleksi pembatik yang sudah sampai di level 4. Ya, baik. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin Bapak Ibu, sebelumnya kegiatan ini direkam, Bapak Ibu, mohon izin ya. Jadi kegiatan ini direkam, kami merekam kegiatan ini, dan mohon izin pula setelah selain direkam nanti kami akan mengupload ke YouTube kami masing-masing. Ya, ini adalah sebagai bukti praktik yang telah kami lakukan di sekolah dalam bentuk diseminasi. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini agar mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita sama-sama membuka kegiatan pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya kapur sirih sambutan dari Pak Kepala yang memberikan penguatan kepada kita semua. Kepada Bapak Dahlan SPD, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah SMP SD Satap Matayang sama-sama banggakan. Yang saya hormati pula Bapak Ibu guru penggerak SMP karena SD belum ada, yang sama-sama banggakan. Yang saya hormati pula Bapak Ibu guru beserta TU yang sama-sama kita banggakan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana pada hari ini kita adakan rapat mendadak ya, karena tidak ada undangan. Bapak Ibu guru SD dan tak tahu kemarin itu juga kita bisik-bisik supaya kita kumpul semua di sini. Jadi ada juga yang bisa saya sampaikan tentang pendidikan kita yang kemarin juga ada masuk teman-teman kita ini izin sakit tetapi absennya masuk. Saya mohon kepada kita semua kalau memang izinnya sakit, ya sakitlah. Tidak usah dianunya masuk, karena kita jangan sampai ada kesalahan di BKB. Pak Edi izinnya ke saya sakit, cuma sampai hari ini mungkin sakit juga mungkin. Tapi absennya masuk kemarin ya. Jadi mohon perhatian kepada kita semua agar itu sebagai pelajaran ya untuk kita. Bapak Ibu yang sama-sama saya hormati, jadi ini kita rapat ini adalah program ya, program guru penggerak, karena di KSB ini
hanya tiga dari sekolah kita ini sebagai guru penggerak sekolah yang ada juga tapi tidak terlalu banyak ya. Di SMP 1 lebih kurang beberapa orang juga. Kita sekolah kita ini 3 orang guru penggerak, alhamdulillah. Mungkin nanti menyusul juga yang SD, Ibu Ita, mungkin Ibu Pit, teman-teman yang lain juga menyusul mungkin ya. Pak Fahmi juga, Pak Kodri karena kemarin juga bisik saya ikut juga yang Amin. Bapak Ibu yang sama-sama saya mengerti, kebetulan kemarin juga kita juga belum dikasih tahu juga tip ya. Kebetulan Pak Oki dan Pak Fahmi sudah di Rarak. Kebetulan kita nanti langsung juga Pak Fahmi yang menyampaikan masalah tipnya Pak Oki ya. Sambil dua agenda ini. Yang pertama itu masalah guru penggerak, yang kedua nanti Pak Fahmi. Mudah-mudahan kita bisa nanti menjalankan seperti biasa karena ini proses juga di kelas, proses belajar mengajar. Jadi untuk Pak guru olahraga ini Pak Anang jangan seperti itu nanti kasih tahu polisi. Kalau ada jam di sini jangan di sana, kecuali jam kosong di sini ya. Jam kosong minta ke Yasin, jam kosong aja. Tidak boleh ada jam di sini juga sebentar langsung lari ke mana ya. PR-nya di sini ya. Saya mohon kasih tahu Pak Yasin di sini aja ada jam kemarin ayo sebentar, banyaknya di Murah, negerinya di sini ya. Saya mohon karena Pak Yasin itu bukan kepala sekolah lagi, yang tergantung saya juga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ke teman-teman kita. Kita koreksi lagi tentang absensi ya. Saya terlambat absen ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Poki, Pak Gun, Burami atau Pak Fahmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kepala SD SMP Wisata Atayang, Pak Dahlan SPD yang telah memberikan sekapur siri masukan kepada kita semua, dan yang untuk dimasukkan tersebut adalah catatan penting tentunya bagi kita semua agar kita bisa memperbaiki pribadi kita dan juga memperbaiki kualitas pendidikan di SD SMP Negeri Satap Matayang. Bapak Ibu yang saya hormati, agendanya pada pagi hari ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ada 2 agenda. Yang pertama adalah kegiatan diseminasi atau berbagi praktik baik dari apa yang sudah kami dapatkan di program pendidikan guru penggerak, yang kali ini kami akan mendiseminasikan tentang atau terkait dengan budaya positif di sekolah. Agenda yang kedua adalah praktik baik dari Bapak Saiful Fahmi dan juga mungkin sedikit dari saya sendiri terkait dengan implementasi atau pemanfaatan TIK dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Dan nanti juga mungkin bisa kita sekaligus diskusi tanya jawab berbagai hal-hal lain yang kita bisa masukkan, mumpung kita bisa berjumpa di forum ini gitu. Sekaligus hal-hal yang penting mungkin perlu diskusikan, silakan Bapak Ibu diskusikan. Baik. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, agar kita bisa lebih efisien, lebih efisien, langsung saja pemaparan terkait dengan budaya positif yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Guru cantik kita yang baik hati, tidak sombong, rajin menabung, taat pada suami dan lain-lainnya ya, yaitu Ibu Rahmi Ariyanti SPD. Kepada Ibu Rahmi Ariyanti, waktu dan tempat saya persilakan. Pak Fahmi, ajarin kita kapan itu tadi laptop. Bisa diatur Sekarang ya. sekarang. Pertemuan ini Sejam ini direkam ini. Siapa sana? izin berdiri dari sini Bapak Ibu ya. Biar agak
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya kepada saya untuk memaparkan sedikit pemahaman kami di pendidikan guru penggerak. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa saya berdiri di sini bukan karena kami yang paling tahu. Sebenarnya materi ini sudah ada dan kita hanya berbagi, dan sepertinya kalau Bapak Ibu lebih hebat dari saya yakin juga begitu gitu ya. Jadi bukan karena kita lebih hebat jadi kita di sini, sebenarnya kita hanya sama-sama belajar dari yang belum tahu menjadi sedikit tahu begitu. Jadi di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang materi yang pertama. Di sini akan kita sampaikan beberapa materi. Yang pertama, materi budaya positif tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Pak Uki minta tolong. Ya. Nah, sebelum mulai ke materi, ada beberapa pertanyaan pemantik di sini. Apa itu pertanyaan pemantik? Pertanyaan yang akan menimbulkan dalam hati kita apa sebenarnya, begitu ya. Jadi di sini ada yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu benar apa tidak? Benar. Dapat. Hukuman Boleh. apa dulu? Nah, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Benar nggak? Bisa jadi. Ragu-ragu. Bisa. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Oh, enggak. Nggak setuju saya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab setelah kita belajar materi ini. Jadi, Bapak Ibu akan menemukan jawabannya ini sebenarnya nanti setelah kita belajar. Jadi, ini disimpan dulu dalam hati. Benar nggak sih hukuman dapat mendisiplinkan anak atau pemberian hukuman dengan hal positif dapat meningkatkan motivasi, begitu ya? Nanti setelah akan pelajari ini, kita akan tahu di jawaban di belakang sebenarnya benar nggak sih dengan cara yang seperti ini, Pak Oki? Ya, ini adalah topik-topik nanti akan kita jelaskan. Selanjutnya Pak Oki. Nah, sebelum mulai juga kita akan bermain dulu, ya. Kita akan bermain. Di sini ada yang namanya bermain dengan kepalan tangan. Sekarang saya minta Bapak Ibu kepala yang di sampingnya, dengan di sampingnya silakan. Hei, nggak mau nggak? Bisa pilih ya. Sesuai murimnya. Saya bobot dong. Boleh dengan sesama jenisnya. Sama jenis. Nggak pegang. Kita nggak memegang. Karena Kita gini. cuma siapin kenalin kalian. Atau boleh ditulis aja di tangannya. Apa hal yang paling berharga? Apa hal yang paling berharga? Harga diri. Jadi yang satu sebagai si A dan si B. Nah, si A ya. Jadi silakan berbagi peran. Si A itu akan menulis kata-kata apa yang paling berharga buat diri Anda. Jadi misalnya Pak Kodri sebagai si A. Pak Kodri menulis uang misalnya gitu ya. Dia genggam, beliau genggam. Silakan yang temannya si B, dia boleh dengan cara memaksa, memukul, merayu, biar dibuka kepalanya. Perlu saya kasih ikhlas. Silakan. Dia ikhlas buka gimana tapi ini? Dia tulis. Silakan. Saya nanti. Coba Nah, dia tulis di Jadi boleh digenggam tangannya yang sebagai si A ya. Jadi si B itu dia harus memaksa, terserah dengan caranya. Boleh dengan rayuan, boleh dengan nanti saya kasih ini loh gitu ya. saya minta sisnya nanti kan mau enggak? Bisa dipahami ya? Ini rayu saya. Ya Allah, penuh dengan intrik.
Tapi kayaknya tonton dia udah tahu isinya saya ini. Dia kan nulis anaknya yang paling berharga. Sudah. Yang paling berharga, yang paling berharga. Mungkin kalau ini paling berharga calon suami gitu. Habis baterainya itu. Habis baterai. Tapi ini jalan. Berharga. Pasti Deo isinya kan? Deo Udah saya ikhlas kasih Sia. Nggak perlu Sia rayu. atau Putri lah. Nggak berharga. Nah ya. Sudah Bapak Ibu ya? Silakan. Silakan yang Gimana kalau saya kasih itu saya mutasi saya ke Sumbawa? Jangan ke bawah. Oh, kemana ke? Ke Jawa. Seakan-akan saya ini kepala dinas gitu ya. Hal yang paling berharga, yang paling berharga, yang paling berharga. Saya Keluarga. Berharga. Yang satu itu bukan merebut tapi dia menyuruh dia membuka. Dengan cara apapun. Dengan cara apapun. Mau saya Ayo siapa yang punya video? Ayo saya contohkan kan Bu Rahmi ya. Nah ini contoh nih. Ya, Bu Rahmi udah ya. Saya berdiri. Ayo. Kalau itu buka sendiri kalau yang dua itu. Saya tularkan sedikit. Bu Rahmi, buka lah. Aduh. Ada angka yang berserta pinnya loh ini. 1 sampai 6. Iya, buka dah. Platinum loh ini KTM-nya. udah Dari isinya loh. Bu Rahmi, ayo lah. Bu Rahmi cantik loh. Yeah. Jangan dipitnah lo, dosa lo. Oh, fitnah. ini kan ada videonya ya. Masih mau buka pelit sekali Bu Rahmi ini. Pegang. Emosi. Mungkin kalau dia yang minta. Ibu Bu Rahmi Ini buka dah. gantang. Oh, nasi tiga gantang. Beras tiga gantang dah kalau enggak. Ayo Masih buka, Bu kurang menusuk. Menusuk. Rahmi. Bu Rahmi buka cepat. Pas menusuk bukan terus. Saya bawa pisau ini. Ayo cepat buka Bu Rahmi. Ada di. Ayo Bu Mega, cawapres lah ini saya punya. Kira-kira apa yang bisa membuat Bu Rahmi tertarik supaya dia Bukan enggak? Kalau enggak. Bu Rahmi buka cepat. Kesuberat video kemarin itu. Saya punya video kemarin. Ayo lah Bu Rahmi. Oke, kayak gitu contohnya Bu Rahmi. Iya. Iya, jadi begitu Asal apa contohnya. caranya? Dengan misalnya saya bawa pisau nih buat buka gitu ya. Nah tadi kan sudah ya. Saya tanya satu-satu sekarang dari misalnya dari Bukit. Tadi sebagai si yang menggenggam Bukit ya. Anakmu saya Sandra. Mau dibuka atau Bukit tidak? tadi gimana? Mau membuka atau enggak? Silakan langkah dulu mayat saya. Bukan kayak itu. Saya sudah masuk di tangan sahabat yang Ini yang belum berhasil. Bagaimana? Rayu saya cepat. Aduh. Saya buka atau ada yang buka sendiri? Siang, saya buka. Ada nggak yang membuka? Ada nggak yang membuka? Kalah. Dia ada Rayu dia malah ngancam. Buka. Ada yang bisa membuka Pak? Ini saya ancam anak saya Sandra anaknya ini. Gengnya Mamat. Bisa terbuka itu. Bagaimana tadi bisa terbuka? Nah, ganti sama ganti. Terlalu baik tuh Bu Emi. Terlalu baik. Nah, Kayaknya saya kasih calon suami saya deh buat dia gitu. tadi berarti tertutup semua ya. Nah, jadi kita akan melihat di sini. Sebenarnya siapa sih yang bisa mengontrol kita? Dengan kita membuka atau tidak membuka ini, siapa sih yang bisa mengontrol kita itu? Allah Subhanahu wa taala. Diri kita Oh, diri kita. sendiri. Jadi yang bisa mengontrol diri kita ya. Pertanyaan nomor 3. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol membuka atau menutup kepala tangan? Yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Next. Nah, di sini adalah perubahan paradigma teori kontrol. Jadi yang pertama adalah ini adalah kesalahan kita ya. Jadi kesalahan dalam teori kontrol yang dinamakan dengan ilusi kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Kira-kira kita bisa nggak mengontrol murid kita? Bisa nggak? Kontrol terbatas. Bisa. Terbatas. Bisa ya? Kita bisa mengontrol murid kita. Next Pak Oki. Nah, ternyata kita tidak bisa mengontrol murid jika dia tidak mau. Artinya dia harus punya kemauan sendiri, ya.
Kalaupun kita memaksa dengan cara apa, ketika dia tidak ada kemauan dari diri sendiri, ternyata dia tidak bisa kita kontrol. Yang kedua, Pak Uki. Udah suara saya keras. Kritik dan membuat orang merasa Iya. bersalah. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kira-kira ya enggak? Kita mengkritik orang, kita akan membuat dia karakternya semakin kuat. Benar Enggak, enggak? saya semakin lemah. Lanjut. Ya. Ya, jadi kalaupun kita harus memberikan kritikan kepada orang atau murid kita, kritikan itu harus yang membangun percaya dirinya juga. Jangan sampai melemahkan percaya dirinya. Next, Pak. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Semua penguatan Dapat positif bermanfaat, ya. efek. Ilusi bahwa semua penguatan positif, misalnya kita menasihati murid kita gitu. Kira-kira ini benar nggak? Bisa. Penguatan positif Bisa kan? ya? Bisa. Bisa ya. Dengan kita memberikan nasihat-nasihat kepada murid kita, dia akan memberikan penguatan positif efektif gitu ya, dan bermanfaat bagi murid kita ya. Sedikit. Kita lihat. Sedikit. Nah, ternyata semisal yang tadi bujukan nasihat, jika terlalu dalam dan terlalu sering, dia akan membuat murid kita ketergantungan dan tidak mandiri dalam mengontrol dirinya. Nah, ini ilusi yang terakhir, bahwa orang dewasa dapat memiliki hak untuk memaksa. Benar nggak? Ilusi. Ini juga ternyata hanya ilusi kita semata. Ternyata semua orang, mau dewasa, mau kecil, mau besar, dia mempunyai hak untuk menentukan pilihannya masing-masing. Next. Nah, ini bisa dibaca stimulus. Ini adalah perbedaan antara teori stimulus respon dan teori kontrol. Kalau dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah orang. Ternyata yang bisa merubah diri kita atau memahami pandangan kita tentang dunia itu hanya kita sendiri. Jadi kita tidak bisa merubah orang. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata enggak. Dalam teori kontrol, semua perilaku anak kita yang buruk itu memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ya, dalam teori kontrol disebutkan bahwa hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri sendiri. Terus juga saya bisa mengontrol orang lain, itu juga salah. Kita tidak bisa dikontrol orang lain. Terus pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ternyata kita bisa menggunakan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Kita harus berpikir dengan model berpikir menang-menang. Lanjut. Nah, ini ke disiplin positifnya. Apa sih itu disiplin? Apa itu disiplin, Bu Adel, dalam bahasa Indonesia? Melaksanakan sesuai aturan. Melaksanakan sesuai aturan. Ya, di situ juga disebutkan ya. Jadi di situ anak itu akan disebut dengan disiplin ketika dia patuh dengan kita. Cenderung itu adalah kecenderungan umum selama ini. Kita membuat kata-kata disiplin adalah ketika anak-anak itu patuh, berarti anak-anak itu disiplin. Padahal anak-anak ketika patuh sama kita, kira-kira dia nyaman nggak? Belum tentu. Ya, bisa saja dia takut, bisa saja dia tidak nyaman ternyata ya. Bisa saja dia merasa terpaksa melakukan, misalnya dia terpaksa datang pagi karena dimarahi, takut dimarahi. Ketika dia harus melakukan sesuatu tapi dia dengan alasan, itu yang kita selama ini anggap itu adalah disiplin, dan itu akan kita rubah paradigmanya menjadi disiplin positif. Lanjut. Disiplin positif itu kita harus menerapkan, ya, jadi kesadaran. Jadi disiplin itu sebenarnya adalah kesadaran yang muncul dari dia sendiri tanpa harus kita kasih hukuman, ancaman. Artinya ada motivasi dari dia sendiri secara internal ya. Jadi selama ini kita salah bahwa disiplin itu adalah anak yang patuh, anak yang manut gitu ya. Ternyata kita salah. Bagaimana dengan cara kita
menjadikan anak menjadi seperti ini, tentunya yang pertama dengan teladan, ya. Dengan kita berangkat pagi, anak-anak akan berangkat pagi. Dengan kita membersihkan sampah, anak-anak juga akan membersihkan sampah. Artinya kita nggak bisa langsung menyuruh anak-anak ketika berangkat pagi tetapi kita berangkat siang, itu sudah tidak masuk dalam disiplin positif. Karena yang harus kita terapkan di sini adalah pertama adalah tauladan dari kita sendiri. Nah, oke, lanjut sedikit tentang nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Jadi nilai-nilai kebajikan universal ini, kalau kita singkat dari itu adalah nilai-nilai yang sudah berlaku di masyarakat, yang disepakati, dia tidak melihat dengan perbedaan agama, ras, suku gitu. Dan semua nilai-nilai itu, contohnya keselamatan, kesehatan, tanggung jawab yang selama ini ada di masyarakat itu kita terapkan di sekolah. Muara kita hanya satu, ya. Profil pelajar Pancasila. Apa aja Bu Ita profil pelajar Pancasila? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, jadi semua nilai-nilai kebajikan itu yang akan kita tuju hanya satu, yaitu profil pelajar Pancasila yang harus kita terapkan di sekolah. Ya, mungkin dari saya cukup sekian. Yang ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya semua nyanyi tadi. Tuh bener nggak? Itu kan TV. Tuh kere. Nggak kere itu. Nggak, kemarin ada yang nyontohin itu guru SD, kok menarik saya lihat yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin lanjutkan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru. Bagian berikutnya dari materi yang ingin kami bagi. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Rahmi sebelumnya, kita tidak dalam posisi memberikan informasi, ilmu atau bahkan menggurui, tetapi kita berbagi. Karena tadi Ibu Rahmi sudah berdiri, saya duduk aja. Karena kalau berdiri dua-duanya susah jadi. Salah satu. Berdiri no, sampai ngelihat yang benar. Teori tentang motivasi perilaku manusia. Jadi ini juga hal yang memang sudah menjadi makanan dari bangku kuliah di masa pendidikan kita dulu, bahwa motivasi memang adalah hal yang paling utama ketika kita berbicara tentang perilaku manusia, karena itulah motor yang paling besar pengaruhnya untuk membuat atau menjadikan perilaku manusia itu sendiri. Motivasinya bisa dari dalam, bisa dari luar, itu yang kita sebut dengan eksternal dan internal. Jadi itu motivasi eksternal, ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, tadi sepintas sudah disampaikan Ibu Rahmi sedikit. Ada anak datang pagi semata-mata bukan karena memang kesadaran harus datang pagi, tetapi karena takut ada hukuman. Nah, hukuman ini sifatnya dari luar dirinya, eksternal. Ya, jadi dia termotivasi datang pagi untuk menghindari sebuah hukuman, atau kebalikannya untuk mendapatkan hadiah atau reward. Ya, jadi motivasinya dari luar, atau contoh yang lain misalnya anak giat belajar hanya karena mungkin dijanjikan sesuatu oleh orang tuanya. Ini yang disebut dengan motivasi eksternal.
Sedangkan yang bersifat internal tentunya ini berasal dari dalam dirinya sendiri. Jadi upaya menghargai dirinya sendiri, upaya untuk meningkatkan mutunya sendiri-sendiri, itu bagian dari contoh-contoh motivasi yang sifatnya internal dari dalam diri kita sendiri. Nah, saya yakin Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan foto di depan. Pak Uki, Pak Menteri, siapa beliau? Hah? Ki Hajar Dewantara. Mudah-mudahan juga masih ingat nama aslinya. Siapa Pak Menteri? Nama aslinya? Ki Hajar Dewantara yang kita jadikan sebagai bapak pendidikan di Indonesia, karena pemikiran-pemikiran beliaulah yang menjadikan dasar pendidikan Indonesia bahkan sampai hari ini. Jadi menurut beliau, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap membuat perintah. Nah, tadi ada kata disiplin, ada konotasinya kata taat, patuh. Tetapi Ki Hajar mendefinisikan merdeka itu tidak sebatas kita itu terlepas dari perintah, tapi juga cakap dalam membuat perintah terhadap diri sendiri. Ya, jadi tidak hanya untuk keluar, tetapi juga yang terpenting adalah bagaimana kita cakap untuk memerintah diri kita sendiri. Ya, jadi kalau kayak mandor, kebalikannya. Mandor biasanya kalau mandor tukang kan hanya nyuruh, kalau disuruh melester dia tidak bisa. Nah, ini yang tidak diinginkan kalau menurut filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dihukum oleh penghargaan. Nah, ini konsep yang memang sedang dan dari beberapa waktu selalu memang terbentuk di benak kita. Jadi bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, kesannya. Ya, yang menjadi dasar pemikiran kita selama ini memang ada reward, tetapi ketika rewardnya gagal tercapai seolah-olah itu menjadi sesuatu atau sebuah kegagalan. Itulah yang mengatakan bahwa penghargaan ini berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk orang melakukan sesuatu untuk memenuhi satu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Nah, dorongan eksternal akan ada faktor ketergantungan. Adapun dampak dari penghargaan ini menurut versinya Kohn yang dikemukakan tahun 1993, ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ya memang kita akui kadang mungkin semua di antara kita anak-anaknya sudah bersekolah. Nah, biasanya kalau nggak di awal semester atau nggak di akhir semester selalu mengemukakan statement, ayo nanti kalau nilainya bagus akan diberikan ini itu segala macam. Nah, itu motivasi eksternal tadi. Tidak salah, tetapi tentunya ada imbas jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak yang kedua, penghargaan itu menghukum. Kira-kira maksudnya gimana? Sebenarnya penghargaan itu menghukum. Coba Pak Kodri, silakan. Gimana tafsirnya? Kata penghargaan itu menghukum. Gimana contohnya? Capek editor ini. Luar biasa. Ternyata jauh sebelum Kohn di tahun 1993 itu ternyata di kita umat Islam juga itu sudah ada statementnya. Artinya dengan mengharapkan penghargaan, nah ini seperti tadi ada pengaruh jangka pendek tadi kan. Benar. Dalam artian lain seolah-olah menjadi pemasung, ya, sehingga motivasi eksternal itu tidak lagi menjadi
suplemen, tetapi kesannya akan menjadi sebuah paksa. Ya, ini juga catatan bagi kita orang tua untuk tidak terlalu memberikan target yang tidak realistis kepada anak-anak sehingga menjadikan itu sebuah beban atau hukuman seperti tadi atau ayat atau hadis yang disampaikan tadi. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, ini ada hadisnya enggak, Bapak? Ilusi dan itu ilusi. Kalau yang poin ketiga nih, ada enggak nih? Ada, siapa tahu ada. Yang keempat, penghargaan tidak efektif, ya seperti yang tadi disampaikan. Jadi kesannya anak-anak, atau kalau ini konotasinya adalah siswa yang sedang belajar, proses yang mereka ikuti hanya semata-mata demi target penghargaan tadi. Yang kelima, penghargaan ini dapat merusak hubungan. Ya, mudah-mudahan bukan hubungan di rumah dan bukan hubungan antar rekan kerja. Jadi ini konsep dihukum oleh penghargaan. Jadi mudah-mudahan reward yang memang kita berikan baik kepada anak-anak di sekolah maupun di rumah itu tidak sampai menjadikan itu sebuah pasuh bagi anak itu sendiri. Jadi konotasi reward yang memang selama ini kesannya kayak bersifat material, mudah-mudahan bisa perlahan-lahan kita geser. Hubungannya tadi, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Jadi perlu diingat beberapa hal tentang program kebajikan. Yang pertama, memberi pengakuan secara khusus. Yang kedua, memberi pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, memberi pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Dan yang keempat, memberikan pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Baik Bapak Ibu, maka bisa diamati tabel di depan. Ada kolom pertama itu adalah pembuka, di tengahnya nilai kebajikan, dan yang ketiga itu situasi. Contoh, artinya ini sebuah kalimat. Kemarin saya nah ini satu aja kita coba pahami konsepnya tentang mana itu pembuka, kebajikan, dan situasi. Oke, kita lanjut ke tabel yang tadi, Pak. Baik, Bapak Ibu, ada beberapa item tindakan di sini, tapi silakan Bapak Ibu putuskan secara langsung apakah tindakan ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku tentang sebuah kalimat. Contohnya, saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita? Konsekuensi dari dia. Konsekuensi. Oke, kita cek jawabannya. Survei membuktikan. Hukumannya. Salah ketawa lagi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket walaupun lapangan basketnya belum ada 2 kali karena terlambat. Hukuman. Nah, coba guru olahraga biasanya. Hukuman. Oh, sudah. Oke. Yang ketiga, murid diminta push up karena tidak menggunakan masker dulu misalnya. Hukuman. Ya, anggap situasinya situasi 2020. Hukuman atau konsekuensi? Kena hukuman kayaknya Bu Emi. Hukuman. Gimana Bapak Ibu? Hukuman. Kita cek. Hukuman. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Bagi sekolah yang menerapkan misalnya harus pakai hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Hukuman. Yakin? Yakin. 400%.
Konsekuensi karena Baik, Bapak Ibu, cukup dari 2 kalimat sebenarnya kita bisa membuat gambaran tentang apa itu hukuman dan konsekuensi. Ya, fokusnya pada mana yang lari tadi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan karena terlambat pelajaran PJOK. 10 menit cukup untuk pemanasan. Hampir sama, tetapi tindakannya atau kesimpulannya berbeda. Yang tadi kita simpulkan itu adalah sebuah hukuman, yang kedua itu adalah sebuah konsekuensi. Kira-kira dari 2 contoh yang ini Bapak Ibu ada gambaran tentang apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi? Konteksnya. Ambil contoh yang tentang lari saja, karena ini bisa dibilang hampir sama kejadiannya, hanya mungkin situasi lapangannya yang sedikit berbeda, tetapi kesimpulannya jauh berbeda. Yang satu hukuman, yang satu konsekuensi. Kira-kira dari 2 contoh ini ada gambaran enggak? Bagaimana membedakan mana hukuman, mana konsekuensi? Konteksnya sih. Kelihatan ya? Oke, jadi ini juga tadi bagian dari kemampuan literasi. Kalau Bapak Ibu tidak membaca utuh akan terjebak. Kalau tadi membaca hanya lari mengelilingi lapangan hukuman tanpa melihat konteks di belakangnya lagi. Yang tadi pertama konteksnya karena terlambat hadir di sekolah. Yang kedua mengelilingi lapangan karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Jadi saat pelajaran PJOK disuruh lari 2 kali, 3 kali, 4 kali, itu bukan sebuah hukuman. Ya, konsekuensi dia datang terlambat. Toh juga lari akan menjadi bagian dari materi pelajaran. Oke, lanjut. Ini kesimpulan yang bisa kita lihat tentang hukuman dan konsekuensi. Sebelum kita melihat pembedaannya, kira-kira mulai hari ini apakah kita akan bersepakat menerapkan hukuman atau konsekuensi? Ibu Ita, kira-kira gimana? Mana yang lebih tepat? Hukuman atau konsekuensi? Pak Kodri? Hukuman. Konsekuensi, sama sehati sama Ibu Ita. Baik. Jadi dua-duanya bukan sesuatu yang tentang mana yang benar, mana yang salah. Konteksnya sekali lagi untuk bisa kita tempatkan pada tempatnya yang benar. Ya, jadi bukan berarti hukuman itu tidak boleh lagi. Boleh, tetap. Dengan konteks yang benar. Hukuman akan menjadi salah kalau konteksnya yang salah, salah penempatan. Konsekuensinya akan menjadi salah kalau konteksnya yang salah kita tempatkan. Ya, contohnya kalau misalnya kita sedang kegiatan gerak jalan, kayaknya kurang pas kalau kita pakai tunik, Pak Kodri ya. Ya, bukan tuniknya yang salah, tetapi konteks momennya yang keliru. Nah, itu sama dengan hukuman dan konsekuensi. Jadi perbedaannya pertama, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Yang kedua, hukuman bagi anak ini akan terasa sakit baik fisik maupun non fisik. Ini lebih detail lagi, maupun hati kan. Untuk jangka waktu yang lama. Ya, kalau itu tidak bisa diterima, biasanya akan membekas. Kita harapannya bekas itu biarkan tumbuh, tetapi jadikan menjadi motivasi buat anak, bukan membekas untuk kemudian menjadi sebuah dendam. Yang ketiga, ada kesan anak akan membenci kedisiplinan. Ya, jadi kita beruntung di Matayan jumlah siswa kita tidak banyak, jadi mau melakukan pendekatan secara personal pun kita insya Allah tidak kesulitan dari segi waktu dan tenaga. Ya, SMP total 21 orang, kita masih punya kelonggaran untuk memahami karakter anak secara individu. Kita bisa bayangkan rekan-rekan kita di sekolah-sekolah besar yang harus memahami ratusan karakter anak. Ya, jadi bersyukurlah kita masih diberikan kemudahan. Jadi mudah-mudahan juga secara individu kita bisa kenali anak. Hukuman tentu akan bersifat paksaan, sedangkan konsekuensi
itu adalah stimulus atau respon atau tanggapan, dan seterusnya. Jadi pada dasarnya penerapan kedisiplinan di sekolah atau budaya positif di sekolah, dua hal ini, baik itu hukuman maupun konsekuensi, tetap berjalan bersamaan. Kali lagi sesuai dengan konteksnya. Yang penting adalah bagi kita bagaimana menempatkan situasi itu kemudian diakhiri oleh sebuah hukuman, atau situasi itu harus kita akhiri dengan sebatas konsekuensi saja. Sambil break silakan airnya. Air dingin. Oh, ada begituan sekarang. Laku tuh. Suruh download di PMM. Ya udah pakai itu aja. Hah? Saya nggak serajin itu. Nah, Enggak ditanya saya. Nanti saya telepon sih jawabannya. Enggak dikasih. Enggak jawab sendiri. Enggak air mineral. kenapa nggak percaya sama si Ada? Mudah-mudahan setelah ada konsumsi air bisa lebih segar. Kita lanjut sedikit Bapak Ibu. Keyakinan kelas. Nah, sebenarnya bahasa kita yang paling sederhana dan yang selalu atau yang pernah dan selalu kita terapkan selama ini adalah tentang tata tertib kelas. Nah, itu konsepnya seperti itu, baik guru kelas maupun wali kelas kalau untuk di tingkat SMP. Yang selama ini kita jalankan itu dengan konsep bahasa tata tertib. Nah, tetapi dalam proses pendidikan kami menemukan dan mendapatkan informasi dan ilmu baru dengan istilah ada keyakinan kelas. Pertanyaannya, mengapa tidak peraturan aja kayak yang tadi? Kenapa harus keyakinan? Contoh pertanyaan pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Tujuannya apa? Menghindari panas. Menghindari panas. Biar jilbab enggak mabir. Supaya UMKM helm itu jalan. Minimalisir resiko. Ya, walaupun helm memang juga bukan jaminan, tetapi paling tidak kita berusaha meminimalisir. Mengapa kita memiliki peraturan 3M ini di era pandemi dulu? Dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ya, upaya meminimalisir risiko Terpapar atau tertular virus. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan? Menghargai. Baik Bapak Ibu, jadi mudah-mudahan nanti kita praktik 2 kalimat aja. Yang mudah-mudahan setelah ini, jikalau itu adalah hal yang baik dan benar, bisa diterapkan di masing-masing kelas binaan. Bisa dibagiin Murami? Ya.
Atau nama perkatas biasa juga apa? Kalau ada ya ada. Nah, kami minta Bapak Ibu masing-masing yang guru SMP anggaplah menjadi yang kebetulan wali kelas juga. Anggap Bapak Ibu adalah wali kelas. Kami harapkan Bapak Ibu bisa menuliskan 2 kalimat I love you. tentang Kalimat syahadat. keyakinan kelas. Jadi konsepnya sebenarnya pelaksanaannya Bapak Ibu berdiskusi dengan anak-anak dan menyepakati di kelas itu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Jadi itu nanti produknya dalam bentuk keyakinan atau yang memang selama ini kita percayai sebagai sebuah peraturan. Contoh, dilarang mencontek. Itu Bapak Ibu bersepakat dengan anak-anak. Ya, tapi jangan ditambahin dilarang mencontek kalau ketahuan. Kalau nggak ketahuan terus boleh. Ya, kadang-kadang anak usil nambah-nambahin. Jadi kita minta Bapak Ibu menuliskan 2 saja. Ya, selebihnya nanti bisa diaplikasikan di kelas masing-masing. Tentang kesepakatan antara Bapak Ibu dengan murid-muridnya tentang apa yang tidak boleh dilakukan. Cukup 2 kalimat saja. Yang tidak boleh. Jadi misalnya tidak boleh mencontek. Jadi larangan. Nah. Tapi negatif. Yang bahasa kita sekarang peraturan sudah. Negatif. Intinya larangan. Bahasa yang biasanya kita pakai. Nah, intinya larangan. Tidak boleh mencontek, tidak boleh makan di dalam kelas. Dilarang tidur di kelas. Dilarang pacaran. Kalau Selingkuh. boleh. Cukup 2 saja Bapak Ibu. Dilarang melihat saya gitu Pak. Dilarang jatuh cinta pada guru. Dilarang ada, ya udah dilarang ada. Pakai bahasa Arab Pak, Kot nggak apa-apa. Saya pakai tulisan Arab. Sudah Bapak Ibu? La tahzan. La takdot. Sudah ya? Yang sedih. Dilarang menghukum diri sendiri. Dilarang kentut. Memang astagfirullah. Kurang apa? Nah, udah saya nih. Yang cantik. Dilarang jatuh cinta pada guru, dilarang jatuh cinta pada kepala sekolah. Nah, sebentar, ditahan dulu, dipegang dulu Pak. Biar sekalian nanti, baru kita tempel. Oh, ditahan dulu. Nah, sekarang Bapak Ibu tanpa dibaca, silakan Bapak Ibu bisa amati apa yang sudah Bapak Ibu tulis. Kira-kira kalau penekanan kita selalu melarang kepada anak-anak, apakah perilaku disiplinnya bisa terbentuk? Kira-kira bisa enggak? Semua kita larang, kira-kira anak-anak bisa disiplin enggak? Kok saya satu? Boleh dalam satu kertas ditulis. Bu Pit, kira-kira gimana nih? Kalau di kelas kita banyak larangan-larangan terhadap anak-anak lah, dilarang A, B, C, D, segala. Anak akan merasa tertekan. Baik. Justru yang terpikirkan larangan itu yang terpikirkan justru. Oke, pas. Jadi itulah bagaimana muncul kemudian menjadi keyakinan kelas untuk menimbulkan kesan bahwa anak itu tidak dibatasi ruang geraknya dengan sebuah larangan, tetapi peraturan tetap jalan. Maka cara merumuskan keyakinan kelas adalah merubah kalimat-kalimat negatif tadi yang Bapak Ibu buat menjadi sebuah kalimat positif sehingga tidak menimbulkan kesan
bahwa anak itu terpasung dengan sebuah peraturan. Sekarang 2 kalimat yang Bapak Ibu sudah buat tadi, silakan dirubah menjadi sebuah kalimat positif. Di bawahnya kalau masih tuh kalau nggak ini nih. Dibaliknya boleh. Ya, sebagai contoh, misalnya ada yang mencantumkan dilarang mencontek, maka kalimat positifnya Mengerjakan soal dengan jujurlah dalam pengerjaan soal. Artinya dengan kalimat jujurlah dalam pengerjaan soal itu sebenarnya sudah mengarahkan kepada sebuah larangan, tetapi dengan bahasa yang positif. Dilarang terdiam. Dilarang kesurupan di kelas. Kecuali kesurupan saya. Ini Pak gurunya sekolah nggak bawa pulpen. Habis Pak. Ih, bagus pulpennya Pak Heru, coba lihat. Pulpen kita di kelas. Bisa pulpen dia. Ya, sambil nunggu. Jadi Bapak Ibu, nanti saran saya setelah ini bisa diterapkan di sekolah. Tidak perlu dibuat desain itu menjadi indah, harus diketik, di print segala macam. Tetapi kalau itu adalah tulisan anak sendiri, artinya dia sudah meyakini bahwa saya loh, kami loh yang bersepakat membuat aturan ini. Ya, itu yang disebut tadi keyakinan kelas, untuk bersepakat bersama-sama bahwa di kelas itu ada hal-hal yang memang harus dihindari. Pak Kodi sudah? Nah, coba kita ambil sampel dari SMP 1, silakan dibacakan. Jangan ribut. Jangan ribut, oke. Jadi yang pertama, kalimat keyakinan kelasnya yang dalam bentuk positif. Hah? Ya. Oh, ya. Oke. Sekarang dirubah ke kalimat positif Pak, supaya itu kesannya bukan melarang. Tatkala itu apa? Oh, itu 2 kali. Ya, dan positifkan. Jangan menggunakan kata jangan, dilarang. Coba Pak Fahmi. Saya yang negatifnya itu dilarang belajar dalam keadaan sedih. Dilarang belajar dalam keadaan sedih, ya, artinya fokus dulu. Oke. Positifnya belajarlah dengan riang dan gembira. Nah, artinya kalimat belajarlah dengan riang dan gembira itu secara tidak langsung kita sudah melarang anak jangan belajar kalau kondisinya tidak sedang, emosinya tidak sedang baik-baik saja. Ya, jadi maksud dari kalimat positif tadi supaya tidak menimbulkan kesan anak-anak itu menjadi sebuah terpasung dengan kata dilarang, jangan, harus begini, harus begitu. Ya, oke. Bu Sartina. Oh, SMP. Bu Ita. Silakan. Jangan ribut. Oke. Tidak saling membuli. Tidak saling membuli. Bagus. Positifnya saling menghargai Nah. dan menyayangi. Ya, nggak perlu tatkala lagi. Jadi harapannya kalau ini sudah bisa dipahami konsepnya, mudah-mudahan besok Bapak Ibu bisa praktikkan di kelas binaannya masing-masing. Mumpung ada Pak Kepala Sekolah, kalaupun membutuhkan sarana dan prasarana untuk menjalankan ini, mohon disupport Pak Kepala. Bendahara SMP sudah ada. Jadi saran saya Bapak Ibu, tidak perlu buat dalam bentuk kertas bagus, diprint segala macam. Tetapi kalau tulisan anak yang Bapak Ibu tempelkan misalnya seperti ini, artinya mereka paham bahwa aturan itu mereka yang menginginkan, mereka yang membuat, sehingga tidak ada rasa keterpaksaan. Ya, jadi misalnya kalau SD kelas 1 misalnya 10 orang, minta mereka membuat 10 atau masing-masing 1, masing-masing 2, kemudian Bapak Ibu yang merangkum, kemudian diyakini menjadi kesepakatan bersama.
Ya, jadi kalau itu berasal dari kesepakatan antara Bapak Ibu dan murid siswa, kita yakini dan harapkan bahwa itu bukan lagi sebuah keterpaksaan. Tapi kalau tiba-tiba ujuk-ujuk kita datang ke kelas, nempel peraturan kelas dari 1 sampai 20, jangankan dijalankan, mungkin tak dibaca sama anak-anak. Ya, tetapi kalau itu sudah berasal dari kesepakatan bersama, ya insya Allah, dan harapannya mudah-mudahan perilaku disiplin itu bisa terbentuk. Ya, semuanya tentu tidak berjalan instan, butuh waktu, butuh proses, tergantung dan tinggal kesabaran kita bersama untuk mengawal proses itu untuk mengarah ke hal yang lebih baik. Ya, demikian mungkin dari saya. Selebihnya nanti bagian terakhir dilanjutkan oleh Bapak Uki Waluyo. Kami sampaikan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Baik, Bapak Ibu. Mohon izin kalau tadi Ibu Rami berdiri, Pak duduk, saya berdiri kembali. Ya. Oke, supaya nggak jenuh bolehlah kita ice breaking dulu Bapak Ibu ya. Ya, jadi saya mungkin nggak kayak guru-guru SD. Ya, kalau guru SD itu ice breakingnya tepuk-tepukan, tapi saya nggak bisa gitu. Kita cukup menggunakan gerakan aja. Ya, gebuk-gebukan. Dan seperti itu juga Bapak Ibu. Ya, oke. Mungkin kita akan ice breaking dengan biasanya adalah silam otak Bapak Ibu namanya ya. Ya, Bapak Ibu bisa berdiri dulu. Ya, kita relax sejenak. Ya, kita freshkan otak kiri dan otak kanan kita seimbangkan dengan menggunakan gerakan-gerakan. Ya, kita coba dengan senam otak. Senam kotak, Pak. Jangan jadi keluarin dulu. Weh, badai otak gimana? Jadi pertama Bapak Ibu ada pemburu nih punya pistol. Ya, ada pemburu punya pistol. Ya, satu tangan yang kanan. Oh, di tangan kanan. Saya kira yang lain pistol. Satu tangan yang kirinya itu ada kelinci yang dikejar nih. Kelinci nih, kelinci. Nanti diganti. Iya. Itu udah Selanjutnya pemburu dan kelinci ini kejar-kejaran Bapak Ibu, dia bolak-balik beriringan. otaknya kayak yang kasih, Bro. Sama Begitu salah kalau mau bahasa. Iya, Iya. Dari awal udah nggak Sudah, Pak. Mati kelincinya nih, kalau tembak selesai sudah. Game over. Ayo. Jadi saling kejar-kejaran dia bergantian, bolak-balik bergantian. Pak Uki yang dari dulu begitu mau dipantau. Ya. Tangan saya macet. Tangannya nggak bisa, cepat-cepat. Yang cepat itu, baru seimbang kalau cepat itu. Makanya otaknya di mana? Jadi gajah aja. Gak ada mana kelincinya. Pelan-pelan. Set. Coba kita lihat. Nih, lihat apa kepala nih bisa. Nah. Pisau itu, Bos. Ayo. Gantian. Jojo. Iya, gini nih. Gini. Set. Lo baik. Berarti itu nggak ada otak salah satunya. Otak kirinya nggak ada. Kita coba kita. Set. Ini ya. Itu hebat itu. Oke. Yang kedua Bapak Ibu tangannya di dada. Weh, tangan sendiri ya. Ini yang kedua. Nih, tangan sendiri, satu di sini, dua nih. Kalau yang ini dia bergerak maju, Mundur. kalau yang ini adalah mundur. Ya. Pastikan Bapak Ibu memastikan satu maju, satu mundur. Bukan jadi begini, bukan. Satu begini. Satu ke depan, satu ke belakang. Oh, udah keberempat. Kalau yang lari pagi biasanya
bisa pergi Oh iya. Ya oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Izin sekali lagi, kami di sini hanya ingin berbagi Bapak Ibu. Kami tidak bermaksud menggurui. Apalagi terkait dengan apa yang saya sampaikan ini, tentunya sudah sangat-sangat dikuasai oleh seorang konselor pastinya, Ibu Emi. Beliau lebih memahami pastinya daripada saya. Tapi ya, izin berbagi. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Pak Anggun dan Ibu Rahmi, itu terkait dengan kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Bapak Ibu, apa sih tujuan Bapak Ibu datang jauh-jauh dari Taiwan sampai ke Matayang ini? Tujuannya apa? Mengajar. Cari madu. Apa sih? Cari madu. Iya. Oke, boleh. Termasuk salah satu cari madu boleh saya tampung Pak Kodri dan Kak Sola adalah cari madu. Ya, madu untuk memenuhi hasratnya ya, rasa cintanya gitu Pak Kodri. Alhamdulillah. Atau ada yang lain tujuan motivasinya datang ke sekolah ini Bapak Ibu? Kira-kira apa sih motivasinya? Begibah. Itu yang begibah sini. Coba yang begibah. Mencerdaskan anak bangsa. Selain itu, TPP. Ya. Jadi segala jawaban Bapak Ibu saya tampung. Ya, bahwa memang pada dasarnya ya kita punya 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan. Yang keempat kebutuhan kebebasan. Yang kelima adalah kebutuhan kesenangan. Nah, setiap apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini, ya, kita punya tujuan untuk mencapainya. Tujuan ini adalah karena didasari oleh kebutuhan. Ya, karena ini adalah kebutuhan dasar manusia. Termasuk anak-anak kita, murid-murid kita, setiap dari apa yang mereka lakukan, mereka pasti punya alasan. Alasannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Entah itu kebutuhan bertahan hidup, kebebasan, kasih cinta dan kasih sayang dan lain sebagainya, itu adalah kebutuhannya mereka. Ya. Jadi kebutuhan hidup yang pertama, kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup atau survival. Jadi survival ini adalah bagaimana kita menjaga eksistensi diri kita yang termasuk dalam kebutuhan fisiologis agar kita ini bisa bertahan. Ya, kebutuhannya contohnya adalah kita makan, minum, tidur, ya, membersihkan diri, termasuk juga kita melakukan reproduksi. Ya, karena itu adalah kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup, kebutuhan fisiologis. Ya, sedangkan yang keempat, ya baik itu rasa cinta dan kasih sayang, rasa cinta dan rasa diterima, love and belonging, ya, kesenangan, fun, ya, penguasaan, power dan kebebasan, freedom, itu merupakan kebutuhan psikologis. Ya, kebutuhan psikologis. Nah, setiap apa yang dilakukan oleh anak-anak kita didasari ini. Jadi mereka akan selalu berusaha untuk mencapai kebutuhan ini. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, ketika mereka melakukan kesalahan, ketika mereka melanggar aturan, ya, ketika mereka berbuat salah, ya, melanggar aturan, maka ada kegagalan yang dilakukan dalam memenuhi kebutuhan ini. Jadi ketika dia melanggar aturan, berarti dia telah gagal untuk memenuhi kebutuhan ini. Ya, kalau dia berhasil, maka dia tidak akan, maksudnya gini. Kalau dia karena tidak terpenuhi, maka dia gagal dalam memenuhi kebutuhannya. Maka dia melanggar aturan.
Kalau semuanya udah terpenuhi, maka dia tidak akan pernah melanggar aturan, menjadi orang-orang yang tertib dan disiplin. Ya, begitu. Jadi kadang kan kita menemui ya anak-anak kita ya, kenapa si Bajang itu dulu jahil sekali. Ya, contoh, Bajang dan Danu ini ya, dia adalah anak yang jahil kepada temannya. Setelah diidentifikasi, ternyata dia jawabnya adalah saya merasa bisa puas, saya merasa terpuaskan ketika melihat teman saya itu menangis. Artinya dia sedang memenuhi kebutuhan apa itu Bapak Ibu? Kesenangan. Ya. Contohnya lagi ketika ada anak-anak kita yang mungkin ada temannya jajan, terus dia mintain jajannya. Ya, mintain jajannya, teman-temannya dimintain satu-satu. Ya. Terus dia jawab, kenapa kita tanya, kenapa kamu minta jajannya? Ya nggak apa-apa, saya kan memang ditakuti sama teman-teman saya. Saya kan hebat gitu. Ya, berarti itu adalah kebutuhan penguasaan. Tapi kalau dia jawabnya, saya nggak pernah dikasih orang tua saya uang belanja untuk jajan, berarti itu adalah kebutuhan apa yang dia ingin penuhi? Bertahan hidup. Ya, karena kenapa? Dia lapar. Dia minta jajan teman-temannya untuk memenuhi kebutuhannya agar bisa dia kenyang. Nah, jadi Bapak Ibu, segala tindakan anak-anak kita ketika mereka melanggar peraturan atau keyakinan yang sudah kita buat, kita bisa identifikasi kebutuhan apa yang mereka sedang ingin penuhi di antara 5 kebutuhan ini. Baik dari mulai bertahan hidup, ya, terus juga love and belonging, ya, terus penguasaan, kebebasan, kesenangan. Kadang-kadang juga anak-anak kan ada yang caper ya Bapak Ibu ya, kita tahu ya, di kelas itu hiperaktif dan lain sebagainya. Ternyata dia ingin diperhatikan, gak apa-apa Ibu, supaya saya dikenal, supaya saya bisa dipanggil oleh Ibu Eni gitu misalkan. Berarti dia adalah sedang memenuhi hasrat love and belonging-nya, karena rasa cinta dan kasih sayangnya. Oke, lanjut pulang. Oke, kita sebagai guru ya, setelah mengidentifikasi kita bisa memposisikan diri kita. Ada 5 posisi kontrol dari seorang guru. Posisi kontrol yang pertama adalah posisi kontrol sebagai posisi kontrol yang pertama adalah posisi kontrol penghukum. Ya, kita bisa menjadi posisi ini. Satu adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah memposisikan diri kita sebagai teman, yang keempat memposisikan diri kita sebagai pemantau, yang kelima adalah memposisikan diri kita sebagai manajer. Dari 5 posisi ini kira-kira yang paling cocok, yang paling tepat kira-kira dari kita adalah yang mana Bapak Ibu? Yang paling tinggi levelnya? Yang paling tinggi levelnya? Ya, jadi penghukum itu, kalau dalam posisi penghukum nih, saya contohkan ya, nanti Bapak Ibu bisa menyimpulkan mana posisi yang paling baik. Kalau penghukum ini ketika anak ada yang salah, kenapa kamu melakukan itu? Kamu tidak pernah disiplin, datang terus-terusan terlambat, usaha kamu, lari kamu 10 kali lipat, 10 putaran lapangan. Itu adalah kira-kira penghukum. Yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Danu, kenapa kamu berulang-ulang seperti itu Danu? Kamu tidak kasihan sama ibu apa? Ibu sudah capek ngurus kamu Danu. Nanti ibu ditegur lagi sama Pak Kepala Sekolah gara-gara kamu yang nakal. Kamu yang nakal, ibu yang kena tegur dari Pak Kepala Sekolah. Itu adalah termasuk ke dalam posisi pembuat rasa bersalah. Jadi kita mengidentifikasi anak-anak itu kita berikan ketika mereka melakukan kesalahan, kita jadikan mereka seolah-olah mereka bersalah dengan perbuatan yang dilakukan merugikan orang lain. Ya. Yang ketiga adalah ketika posisi kita sebagai teman. Ya, ayolah Danu tolong perbaiki ya. Kamu bisa kok memperbaiki. Jadi kita mendekati. Kalau yang di penghukum itu dia menggebu-gebu merasa emosinya keluar. Kalau merasa pembuat merasa bersalah,
dia sudah mulai agak emosi, sudah tidak emosi, tapi menjadikan dirinya seperti korban, ya, seperti korban dan menjadikan si anak ini bersalah. Tapi kalau posisi teman ini lebih adem lagi, tetapi kita mencoba merangkul dia, ya. Yang keempat adalah posisi pemantau, ya. Kalau kamu salah besok perbaiki, ya saya lihat nanti harus ada kedepannya ada perbaikan. Jadi kita pantau terus, ya. Yang kelima, posisi manajer adalah ketika ada mereka bersalah, Danu kenapa kamu berbuat kesalahan Danu? Iya Pak, saya terlambat. Kenapa kamu datang terlambat? Iya Pak, saya tidur malam, semalam tidurnya malam. Nah kira-kira Danu, ya, keyakinan kelas mana yang kamu langgar Danu? Dan langkah perbaikan apa yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi hal ini? Itu kira-kira adalah posisi yang manajer. Jadi manajer ini dia lebih memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjadi dirinya lebih sadar dan memberikan solusi. Kira-kira posisi yang baik itu adalah posisi yang mana? Posisi yang manajer, ya. Jadi harapannya ke depan, ya Bapak Ibu, di tengah-tengah kita berada di lingkungan yang kondisinya siswa-siswa kita merupakan generasi Gen Z dan Gen Alpha, ya, yang segala informasi itu begitu cepat melebar, meluas, dan mereka biasa memiliki tindakan-tindakan yang lebih berbeda dengan orang-orang yang terdahulu, generasi-generasi sebelumnya. Maka posisikanlah diri kita sebagai seorang manajer agar kenapa? Dia menyadari kesalahan yang dia buat dan dia dengan sendirinya mau memperbaikinya tanpa kita memberikan hukuman. Oke, next Bu Rami. Ya, yang terakhir, materi yang terakhir adalah mengenai segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah sebuah cara untuk mengatasi permasalahan yang dilakukan oleh anak kita. Ya, jadi segitiga restitusi ini adalah merupakan sebuah dialog antara kita dengan anak kita atau antara anak dengan orang tuanya untuk memecahkan suatu permasalahan. Ya, untuk memecahkan suatu permasalahan. Dan yang memecahkan permasalahan adalah si anak tersebut yang membuat kesalahan, bukan dari diri kita. Ya, oke Bu Rahmi. Jadi tiga langkah segitiga restitusi itu ada 3. Langkah pertama adalah ketika kita berdialog, kita harus menstabilkan identitasnya dia dulu. Jadi ketika dia emosi, kita stabilkan identitasnya. Langkah yang kedua, setelah dia stabil emosinya, kita validasi tindakannya. Ya, validasi tindakannya dia, ya. Baru yang terakhir, langkah terakhirnya adalah menanyakan keyakinan. Kalau menstabilkan identitas, ya, dia perkataannya biasa begini supaya dia tidak menggebu-gebu, tetap dalam kondisi normal. Kita stabilkan emosinya. Tidak apa-apa nak, tidak ada murid yang tidak pernah berbuat salah. Itulah upaya kita untuk menstabilkan identitasnya. Atau katakanlah, Bapak sewaktu sekolah dulu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, ya. Atau tidak ada manusia yang sempurna. Itu adalah bentuk dalam menstabilkan identitas. Terus memvalidasi tindakan adalah langkahnya, biasanya kata-katanya kita tanya alasannya kenapa mereka berbuat itu. Kenapa nak kamu sampai berbuat seperti itu? Apa yang menyebabkan kamu bisa berbuat seperti itu? Yang terakhir adalah baru yang menanyakan keyakinan, kita tanyakan sama mereka, ya. Jadi kita tanyakan adalah kira-kira keyakinan apa yang kamu langgar? Solusinya kira-kira menurutmu bagaimana? Langkah selanjutnya untuk memperbaiki kondisi ini kira-kira seperti apa? Itu adalah di bagian menanyakan keyakinan. Oke, saya akan coba praktekkan dengan Ibu Rahmi terkait dengan segitiga restitusi ya Bu Rahmi ya. Jadi kita akan berdrama dikit nih Bu Rahmi. Oh boleh. Oh gitu. Pak Fadri, Pak Fadri coba Pak Fadri murid yang iya Pak. Tapi gini saya Enggak apa-apa Pak. Ayo. saya. Kalau saya kan sudah Pak, monggo. Biar lebih paham Pak. Pak sini di depan. Enggak apa-apa. Ayo. Kok. Nah, Kodri.
Putri, kan malu-malu, ayo kita Iya, maju. jadi Putri, ayo. Jadi begini Bapak Ibu, ayo Bu Rahmi. Jadi ibaratkan adalah Bu Rahmi adalah seorang murid, saya adalah seorang guru. Bu Rahmi membuat kesalahan ketika Bu Rahmi dia selalu datang terlambat, ya di setiap harinya, ya. Oke, saya akan mencoba berbincang-bincang dengan Bu Rahmi, ya. Jadi inilah proses cara kita sebagai guru menemukan, ya, jawaban atau solusi dari kesalahan mereka, tapi dari diri mereka, bukan dari kita yang memberikan solusinya, gitu. Ya kira-kira seperti itu. Jadi Bu Rahmi, Assalamualaikum Bu Rahmi. Jangan Bu Rahmi. Saya muridnya ya. Oke. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Rahmi, Iya Pak. kira-kira kamu tahu apa alasan kamu datang ke sini? Saya panggil. Iya Pak. Enggak Pak, enggak. Kamu tidak menyadari apa yang telah kamu lakukan, Rahmi? Tahu Pak. Apa itu? Saya sering datang terlambat Pak. Tapi enggak lama-lama Pak. Paling setengah jam apa 1 jam Pak. Oh begitu ya. Oh begitu. Jadi saya meyakini ya, tidak ada murid yang sempurna yang tidak pernah berbuat salah. Ya. Jadi terlambat sekali 2 kali itu merupakan hal yang wajar, ya. Hal yang wajar. Dan kira-kira menurutmu langkahnya untuk perbaikan ke depan supaya kamu nggak terlambat lagi itu seperti apa? Saya nanti tidur cepat Pak. Jam 7 Pak. Tidur cepat. Jadi penyebab kamu tidak terlambat ke sana adalah Saya tidak tidur Pak. tidak tidur. Ya, tidak tidur. Memikirkan siapa? Jadi Saya jualan Bu, malam-malam itu ada Pak Kodi. Jualan apa? Jagung. Jual apa? Jual jagung. ya. Jagung siapa? Kapan kamu bisa mulai memperbaikinya? Besok Pak. Besok. Oke. Jadi kamu baik, Rahmi, kamu sudah menyadari dan kamu sudah menemukan solusinya bahwa tadi kamu mau tidur lebih cepat supaya tidak datang terlambat. Nah, jadi saya akan melihat perkembangannya, mengawasi selanjutnya supaya kamu benar-benar bisa datang ke sekolah tepat waktu. Oke, terima kasih. Rahmi. Iya Pak, saya boleh keluar main Pak. Iya. Jadi kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu ya, gambarannya walaupun nggak sempurna sekali, tapi pada intinya terkadang segitiga restitusi ini juga tidak bisa tetap diterapkan secara keseluruhan. Tetapi pada intinya adalah kita mencoba menyelesaikan permasalahan tanpa dengan memberikan hukuman, terlebih pada hukuman fisik gitu. Ini juga menjadi PR besar buat saya sebenarnya. Ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, kira-kira ada lagi Bu Rahmi dan Pak Anggur? Cukup? Ya. Jadi mungkin itu pemaparan materinya terkait dengan diseminasi dari budaya positif Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Ya. Selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada Pak Pasmi untuk mencoba